Kalau kalian gak bisa masak, minimal harus bisa bikin makaroni sekoteng sih. Jadi kalau lagi ada cara, tetap bisa sajiin makanan yang enak tapi bikinnya gampang dan anti gagal. Nah, jadi pertama-tama makaroninya mau aku rebus dulu sekitar 10 menit. Terus kita biarkan dulu aja dingin, karena lanjut aku mau tumis bawang bombay dan juga bawang putih sampai harum. Masukkan kornet, sebenarnya bisa diganti pakai daging giling sih guys, cuman aku tuh pilih yang murah dan banyak aja. Jadi aku pakai kornet dan juga smoke beef. Nah, ini tuh biarin aja dingin, karena lanjut aku mau bikin saus putihnya. Lelehkan dulu margarin, masukkan tepung terigu, lalu kita masak sampai tercampur merata dan masukin susu cairnya tuh secara bertahap aja ya, karena nanti tuh biar nggak gumpel. Kalau udah tercampur rata, baru tambahkan dengan pala bubuk, lada bubuk, gula garam penyedap, dan biar lebih creamy tambahkan juga keju cheddar. Ini tuh tinggal kita masak aja sambil terus diaduk, pakai apinya sedang aja ya, sampai teksturnya tuh kental kayak gini. Nah, untuk saus putihnya ini kita sisihkan sedikit buat dijadiin saus atasnya ya guys. Terus baru deh masukin makaroni, tumisan kornet dan smoke beef, dan juga tambahkan dengan 3 butir telur. Kita aduk dulu sampai merata. Kalau makaroni sekoteng ala aku tuh emang bener-bener creamy kayak gini ya. Jadi kuahnya itu sengaja banyak biar pas dingin pun nanti hasilnya tetap creamy. Nah, makaroninya tinggal dipindahin aja ke wadah tahan panas. Lalu bagian atasnya kita kasih sisa saus putih tadi, dan ini wajib sih menurut bagian atasnya ini kita kasih lagi dengan keju mozzarella dan sedikit bubuk parsley, dan tinggal kita panggang aja sampai matang. Oh iya, untuk wadah kaca yang dimasukin ke dalam oven itu nggak boleh sembarangan ya guys. Harus kayak punya aku. Ini tuh wadah kaca dari Fatiri yang udah tahan panas dan juga dingin. Terbuat dari bahan kaca yang tebal, dan yang paling aku suka ini tuh udah anti tumpah guys. Dia aku buktiin ke kalian, aku isi air, aku guncangin pun dia nggak tumpah sama sekali. Jadi udah pasti kepake banget buat yang berkuah-kuah juga ya. Nah, ini dia makaroni sekotengnya udah mateng. Asli sih, itu tuh enak banget, gurih, creamy. Pokoknya kalian wajib banget recook di rumah dan selamat mencoba. Ternyata nggak perlu pakai telur buat ngebikin mana resta yang satu ini. Jadi pertama-tama papi let mau aku potong memanjang kayak gini, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Setelah itu mau aku marinasi dengan bawang putih bubuk, garam, cabai bubuk, merica bubuk, penyedap, saus sambal, saus tiram, dan juga susu full cream. Aduk merata lalu kita marinasi sekitar 30 menit, tapi makin lama makin enak ya guys. Nah, sembari nunggu dimarinasi, aku mau campurin dulu tepung terigu dengan tepung bumbu serbaguna. Aduk merata, dan kalau udah tinggal masukin aja ayam yang selesai dimarinasi. Lumuri ayamnya dengan tepung sampai tercampur merata di seluruh permukaannya ya guys. Kalau udah mau aku celupin lagi ke sisa bumbu marinasinya, lalu dicelupkan lagi ke dalam tepung. Untuk tingkat ketebalan tepung bisa disesuaikan lagi dengan selera ya guys. Kalau aku cukup 2 kali pencelupan tepung aja. Goreng di minyak yang udah bener-bener panas, pakai api sedang cenderung kecil aja ya, biar matanya sampai ke dalam. Biarin dulu aja ayamnya mateng. Sekarang kita bikin saus tartar ala resto. Sebenarnya bikinnya tuh gampang banget guys, cukup campurkan aja saus sambal, mayones, dan juga bubuk parsley. Aduk sampai merata dan saus tartarnya udah siap. Nah, balik lagi ke ayamnya. Kalau udah kekuningan kayak gini, tinggal kita angkat dan tiriskan deh. Dari satu resep tadi hasilnya tuh lumayan banyak banget, bisa makan satu keluarga. Dan kalian bisa lihat ini tuh luarnya crispy tapi dalamnya masih juicy-lucy. Mahal ini Rizky Baby ya. Bumbunya beneran resep ke dalam, dicocol sama saus tartarnya. Asli sih enak banget. Kalian wajib banget recook dan selamat mencoba. Rasanya udah lama banget deh aku nggak bikin menu ini. Menu sederhana tapi bisa bikin boros nasi. Padahal ini tuh cuma terbuat dari tahu dan tempe yang dipotong segitiga kayak gini. Setelah itu mau aku susun di atas wajan. Pokoknya tinggal disusun aja, bebas mau disusun kayak apapun. Dan untuk bumbunya biar lebih satset, aku pakai deh saku bumbu marinasi yang mau aku campurkan dengan air. Ini tuh tinggal kita ungkep aja sampai bumbunya meresap. Nah, sambil nunggu karena aku nggak mau nganggur, jadi aku mau goreng dulu cabai merah besar, tomat, dan juga bawang merah sampai layu. Terus di mangkok aku mau campurkan deh saku cabai bubuk dengan air panas. Dan kalau udah tercampur rata, tinggal kita campurkan aja bareng bahan sambal yang udah digoreng. Ini tuh mau aku chopper sampai halus, tapi sebelum cabainya ini masuk, aku mau tumis dulu bawang merah. Aku tumisnya di minyak bekas goreng cabai aja ya. Baru deh masukin blenderan cabai, lalu kita tumis dulu sampai naik minyak. Baru deh kita tambahin sama daun jeruk, gula, garam, terasi,
terasi dan juga gula merah. Biar sambalnya makin mantap, jadi aku tambahkan juga dengan desaku bawang putih bubuk. Aduk merata dan tinggal dimasak aja sampai matang. Nah, kalau sambalnya ini udah dingin bisa dimasukkan ke dalam tempat, karena ini tuh bisa banget loh dijadiin stok sambal di kulkas yang bisa awet sampai berhari-hari. Nah, balik lagi ke tahu tempe yang tadi udah kita ungkep. Kalau bumbunya udah meresap dan dingin, mau lanjut aku goreng ke dalam minyak panas. Aku gorengnya cuma separohnya aja ya, karena separohnya lagi mau aku stok di dalam kulkas. Karena makan tempe dan tahu goreng tuh paling enak pas panas-panas sih. Apalagi kalau disajiin sama sambal baja kayak gini, asli sih. Walaupun menunya sederhana, tapi berhasil bikin boros nasi. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Gak mau banget deh sampai ketinggalan hack cemilan yang viral satu ini. Tapi maaf banget ya, aku bikinnya emang agak beda sedikit biar makannya tuh lebih gampang dan gak jadi mubazir. Nah, ini tuh pertama aku pakai coklat blok yang di pasar gitu, harganya murah sekitar 15 ribuan. Ini tuh mau aku potong-potong dulu biar lebih gampang ngelehinnya ya. Kalau udah mau aku tim di atas air panas kayak gini, terus tinggal diaduk aja sampai coklatnya ini meleleh. Dan disclaimer ya guys, ini tuh nggak boleh kemasukan air sama sekali karena nanti tuh bisa nggak ngeset coklatnya. Kalau udah tinggal dimasukin aja keripik Pringlesnya ke dalam coklat, lalu kita tata di loyang kayak gini. Tinggal dilakukan aja sampai semua keripiknya ini habis dan terlumuri sama coklat ya. Biar lebih cepat aja ngesetnya, ini tuh mau aku taruh dulu di kulkas selama 5 menit. Dan kalau udah jadi tuh hasilnya kayak gini. Gimana bikinnya lebih gampang dan lebih cepat kan? Makannya lebih rapi, rasanya lebih enak karena coklatnya rata ke keripiknya ya guys. Jujur ini emang enak, anak aku juga suka, makanya kalian jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Jangan ditanya deh bisa berapa kali dalam seminggu aku tuh masak menu yang satu ini. Karena ini tuh menu favorit Pak suami, bikinnya gampang, rasanya enak, udah ada daging dan sayurnya juga ya. Jadi cukup sekali masak aja. Nah, pertama-tama aku mau cuci dulu kol yang udah aku iris kasar-kasar. Setelah itu sisihkan dulu aja ya. Karena lanjut aku mau pilet dada ayam. Sebenarnya bisa pakai daging pilet atau pakai tulang juga boleh ya guys. Ini tuh mau aku potong kecil-kecil dulu aja. Setelah itu sisihkan karena aku lanjut mau bikin bumbunya. Sebenarnya bumbunya tuh simple banget loh guys. Cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, tambahin jahe dan juga cabai keriting. Lalu tinggal kita blender aja sampai benar-benar halus. Setelah itu mau lanjut aku tumis sampai dia tuh pecah minyak. Baru aku tambahkan dengan bumbu aromatik daun salam, serai, daun jeruk dan juga lengkuas. Kita tumis lagi bumbunya ini sampai tanak. Lalu kita masukkan daging ayam yang udah dicuci bersih ya. Nah, biar nggak bau amis, jadi wajib banget si ayamnya ini kita tumis dulu sampai berubah warna. Setelah itu baru tambahkan air dan juga seasoning. Ada garam, gula, penyedap, kecap manis dan juga sedikit MSG. Untuk takaran bumbunya ini bisa disesuaikan lagi sama selera masing-masing ya guys. Nah, untuk bumbu aromatiknya juga ini tuh udah cukup, jadi mau aku buang aja. Baru aku tambahkan dengan santan instan dan mau aku masak sampai mendidih. Kalau santannya udah matang, baru masukkan potongan kol, cabai rawit utuh, potongan tomat hijau dan juga tomat merah. Kalau semua sayurnya udah masuk, ini tuh masaknya nggak perlu lama-lama ya guys. Cukup sampai layu kayak gini aja, bisa langsung diangkat dan sajikan deh. Mau dibikin menu makan siang ataupun menu makan malam, ini sih cocok-cocok aja. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Gak tau kenapa ubi ungu tuh kalau dibikin cemilan gak pernah gagal buat enak. Mau dibikin asin ataupun manis selalu cocok. Warnanya cantik, tampilannya menarik, jadi cocok banget nih buat dijadiin ide jualan. Nah, jadi pertama-tama kita kukus dulu ubi ungu sampai empuk kayak gini. Kalau udah, pindahkan ke sebuah baskom karena lanjut mau aku halusin. Boleh dihalusin pakai cara apapun, yang penting sampai halus ya guys. Nah, kalau ubinya udah halus, mau aku campurin sama susu kental manis, tepung maizena dan juga garam. Aduk semua bahannya sampai tercampur merata dan padat kayak gini ya. Kalau udah padat kayak gini, tandanya tuh udah bisa dibentuk. Jadi tinggal ambil aja sekitar 2 sendok makan adonan. Lalu ini tuh bisa kita isi dengan coklat atau keju ya guys. Karena mau diisi asin ataupun manis, ini tuh adonannya cocok ya guys. Jangan lupa buat ditutup rapet biar nanti tuh nggak ada yang bocor ya. Setelah itu tinggal kita bungkus aja pakai kulit lumpia. Oh iya, kalau aku ini tuh pakai spring roll ya guys, karena di rumah tuh cuma sisa stok ini doang. Dan lanjut tinggal kita goreng aja di minyak yang udah bener-bener panas. Apinya tuh pakai api sedang cenderung kecil aja ya, biar nanti tuh nggak gosong. Kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, tinggal diangkat dan tiriskan deh. Tekstur luarnya garing, di dalamnya ada ubi ungu yang manis
manis, terus diisi pakai keju mozzarella yang asin. Ini tuh beneran cocok banget. Pantesan aja sih setiap aku share resep ini selalu FYP karena emang seenak itu. Jangan lupa di-like dan selamat mencoba. Gara-gara cemilan ini nih, Ipa jadi sering mampir sampai aku tuh udah bosen banget bukain pintu. Untung aja aku tuh baik hati dan tidak sombong. Jadi langsung aja aku share di sini biar kalian juga bisa di-like ya. Nah, untuk isiannya tuh aku pakai telur rebus, smoked beef dan juga keju. Untuk isiannya kita sisihkan dulu aja ya, karena lanjut aku mau bikin kulit risolnya. Tinggal campurkan aja tepung terigu, tepung tapioka, tambahkan juga penyedap, garam, telur dan juga air. Kita aduk dulu sampai merata. Kalau udah nggak ada tepung bergerindil, baru deh kita masukkan dengan minyak goreng. Dan biar hasilnya lebih mulus, jangan lupa buat disaring juga ya guys. Untuk hasil akhir adonannya, kira-kira tuh tekstur kekentalannya kayak gini ya, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah, untuk kulitnya tinggal kita cetak aja pakai teflon anti lengket kayak gini sampai mateng. Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh tekstur kulitnya beneran elastis, jadi nggak gampang sobek. Untuk isian mayonya, karena aku tuh tim pedas gurih, jadi di sini aku tambahkan juga dengan saus sambal, saus tomat dan sedikit sos kental manis. Nah, ini tuh tinggal kita aduk aja secara merata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita susun isian risolnya. Pertama aku letakkan smoked beef, keju, baru telur rebus. Isi dengan saus mayo yang udah kita bikin. Kalau aku tuh tim luber-luber, jadi aku isi sebanyak mungkin. Dan jangan lupa ditutup rapet, pastikan juga biar nggak bocor ya guys. Untuk pencelupnya ini tuh aku pakai sisa tepung adonan tadi. Kita celupkan sebentar aja, terus tinggal digulingkan aja ke atas tepung panir. Tutup semua bagian risolnya sampai kecampur rata, tertutup dengan tepung panir kayak gini ya. Kalau udah, tinggal kita goreng aja di minyak yang udah panas. Nah, karena hasilnya tuh lumayan banyak, jadi separohnya mau aku taruh aja di kulkas buat stok cemilan. Dan untuk risol yang lagi digoreng, tinggal kita bolak-balik aja sampai warnanya ini kecoklatan, lalu tinggal diangkat dan tiriskan deh. Dari satu resep ini hasilnya lumayan banyak, jadi cocok banget buat jadi stok cemilan ataupun ide jualan. Luarnya garing, dalamnya selumer ini, jadi kalian percaya kan kalau ipar aku tuh sering mampir gara-gara cemilan ini. Jadi jangan lupa di-like dan selamat mencoba.